Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam program Tamu Kita Tribun Padang bersama saya Nika Afrilia. Nah, pada episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dari Bapak KUA ini. Sudah ada bersama kita Kepala KUA Kecamatan Padang Utara Kota Padang bersama Bapak Rahmat Doni Irawan SHIMA. Halo Pak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan dulu nih sama Tribuners yang ada di rumah sekaligus sedikit profil dari Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Doni Irawan SHIMA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara. Hari ini kita akan berbicara tentang apa sih fungsi dan layanan yang dilakukan oleh kantor urusan agama di kecamatan. Nah, nah ini harus disimak nih pembahasannya sama teman-teman yang ada di rumah. Karena KUA kalau di masyarakat itu pasti taunya itu urusan nikah nih. Iya, benar. Tapi sebenarnya ada yang lain juga yang bisa dilakukan di KUA. Benar begitu Pak? Benar sekali. Nah ini nih yang harus kita bahas. Dan juga nanti kita akan menyinggung sedikit juga tentang pengurusan nikah di KUA. Adakah prosedur yang harus diikuti, dipenuhi, atau syarat-syarat apa gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Nah, saya mendengar bahwa ada istilah namanya KUA revitalisasi nih Pak. Bisa dijelaskan dulu apa itu KUA revitalisasi itu Pak? Oke, terima kasih. KUA revitalisasi adalah KUA yang dicanangkan oleh Gusmen untuk merubah mindset yang selama ini terjadi di kantor urusan agama kecamatan menjadi KUA revitalisasi. Revitalisasi itu artinya adalah memviralkan, memberikan regulasi-regulasi yang baru tentang layanan yang terjadi di kantor urusan agama kecamatan. Nah, dulu mindsetnya adalah kantor KUA itu adalah kantor urusan asmara. Oke, urusan asmara. Oke. Orang tahunya bahwa KUA tempat nikah, KUA tempat nikah. Tetapi sekarang dengan adanya KUA revitalisasi itu kantor urusan agama. Artinya, KUA revitalisasi itu adalah KUA miniaturnya Kementerian Agama. Oke. Semua layanan keagamaan dan layanan agama ada di KUA. Ada di KUA? Ada di KUA. Apa layanan saja? Agama dan layanan keagamaan. Oke. Layanan keagamaan misalnya, contoh kemasjidan juga ada di KUA. Majelis taklim juga ada di KUA. Penerangan agama Islam juga di KUA, zakat wakaf juga ada di KUA, manasik haji pun ada di kantor urusan agama. Sesuai dengan PMA 34 2016, ada 10 tugas dan pokok kantor urusan agama itu. Tidak hanya menyangkut tentang urusan pernikahan saja. Okay. Nah, sekarang makanya KUA oleh Kementerian Agama dibikinlah KUA revitalisasi. KUA revitalisasi itu tidak semua KUA yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai KUA revitalisasi. Berarti hanya beberapa gitu? Hanya beberapa KUA. Untuk segmen pertama, segmen kedua, dan semuanya bertahap. Secara bertahap akan melakukan KUA revitalisasi. Di Kota Padang tahun 2022, KUA Padang Utara ditunjuk sebagai KUA revitalisasi. Oke. Dan di akhir tahun 2022 ditambah dengan KUA Kota Tengah Kota Padang. Nah, tujuannya apa? Bahwa ada kelebihan-kelebihan yang dilakukan oleh KUA revitalisasi tadi. Dari segi layanannya, dari segi inovasinya, dari segi program kerjanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Merubah mindset yang selama ini masyarakat dilayani, sekarang kita melayani. Oke. Yang selama ini mindset masyarakat itu KUA itu kantor urusan asmara, ternyata banyak hal yang
bisa dilakukan di kantor urusan agama dari segi layanan keagamaan. Dari segi layanan agama, ternyata kantor urusan agama tidak hanya melayani orang beragama Islam. Oke, berarti agama lain juga bisa berurusan ke sana. Nah, itu yang tadi. Akibatnya kantor urusan agama itulah miniaturnya Kementerian Agama. Maka kami menyambut baik apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama tentang KUA revitalisasi. Artinya memvitalkan. Inilah kantor urusan agama sebagai ujung tombak Kementerian Agama. Bagusnya kantor urusan agama akan bertambah bagusnya lembaga Kementerian Agama. Karena kantor urusan agama itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mulai dari orang lahir sampai orang meninggal dunia ada sangkut pautnya dengan kantor urusan agama. Oke. KUA revitalisasi ini pertama munculnya itu kapan, Pak? Kalau di Indonesia nih? Di Indonesia tahun 2020 kalau nggak salah. Masih baru ya? Baru 3 tahun? Baru 3 tahun. Dan tidak semua KUA ditunjuk sebagai KUA revitalisasi. Itu kenapa dulu atau ada syaratnya? Ada syaratnya. Pertama, Kementerian Agama menunjuk sebagai KUA yang dibangun dari dana SBSN. Artinya dari segi bangunan bagus. Nah, yang kedua dari segi layanan keagamaan di tengah masyarakat. Walaupun kantornya sudah SBSN, tetapi layanan keagamaannya tidak menyentuh kepada masyarakat, tidak juga dilakukan sebagai KUA revitalisasi. Karena itu tadi ujung tombak Kementerian Agama. Maka KUA Padang Utara 2022 sudah ditunjuk sebagai KUA revitalisasi karena bangunannya SBSN. Nah, dan layanan keagamaannya di tengah masyarakat juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Begitupun dengan KUA Kota Tangah yang di Kota Padang. Ya, itu layanan karena KUA satu-satunya dengan tipologi A di Sumatera Barat. Oke, baru satu-satunya Satunya berarti. tipologi A dengan peristiwa nikah terbanyak di Sumatera Barat. Oke, berarti kalau di Padang baru dua itu saja, Pak? Dua. KUA Padang Utara dan KUA Kota Tangah. Oke. Saya tertarik dengan perkataan Bapak tadi bahwa di KUA bukan hanya melayani agama Islam saja. Nah, itu seperti apa itu, Pak? Oke, terima kasih. Ini KUA melayani semua agama. Kata Gusman, ya, jadikan agama sebagai inspirasi. Artinya, KUA kantor urusan agama di situ. Sehingga nanti ada kolaborasi antara umat beragama yang ada di kecamatan itu. Contoh, ada kegiatan-kegiatan misalnya agama-agama non-Muslim, non-Islam yang bersangkut paut dengan KUA. Contohnya apa? Misalnya kerukunan, kegiatan-kegiatan yang ada sekte-sekte agama tertentu. Ada rapat musyawarah antar pemilu agama di KUA. Ya, sehingga kerukunan umat beragama terjadi dan terjalin di kecamatan itu. Sehingga KUA itu namanya adalah Menteri Agama di Kecamatan. Kepala kantor urusan agama itu bukan hanya Menteri Agama Islam saja, tetapi Menteri Agamanya di Kecamatan. Kalau Menteri Agamanya di Kecamatan, maka semua agama juga dilayani. Berarti induknya kalau untuk berbicara kerukunan beragama berarti itu Kemenak lah yang mengurus. Berarti ini untuk unit-unit daerah kecilnya itu adalah di KUA di kecamatan. Di kecamatan. Di samping ada FKUB, gitu kan, kerukunan forum kerukunan umat beragama. Tetapi KUA sekarang dirubah mindsetnya juga melayani umat beragama, bukan hanya agama Islam saja,
tetapi juga melayani layanan yang dilakukan oleh umat non-Islam. Kalau mereka ngurus nikah apakah Oh, ke sana enggak juga? bisa. Enggak Ya, dong ya. jadi Oke. gini, kalau urusan nikah tetap di KUA. Urusan yang menyangkut tentang Islam dengan Islam. Oke. Tetapi ketika non-Muslim tetap di catatan sipil. Cuman dari segi keagamaannya, layanan keagamaannya, KUA juga melayani layanan yang dilakukan oleh umat non-Islam. Nah, itu maksudnya. Oke. Oke. Kita kembali ke revitalisasi Oke. KUA tadi, Pak. Kenapa namanya mengambil istilah revitalisasi? Oke, terima kasih. Nah, ini agak menarik juga pertanyaannya. Kenapa revitalisasi? Kenapa nggak reborn aja? Atau kenapa KUA news aja? Iya, benar. Karena pembaruan kan? Pembaruan, sebenarnya. ya. Artinya ketika ditengok istilah-istilah yang lebih pas untuk keseragaman lah. Kalau reborn itu kan bahasa milenial sekarang. Oh iya. Atau KUA news, nah, itu kan bahasa yang sekarang diambillah revitalisasi. Artinya diviralkan, divitalkan. Dia sudah ada. Dia sudah ada, maka revitalisasi. Itu kan sudah ada. Maka revitalisasi artinya mengembangkan, memberikan informasi yang terbaru kepada masyarakat bahwa inilah KUA yang semestinya. Inilah kantor urusan yang semestinya. Ya. Maka diambil nama dan istilah revitalisasi. Nah, sehingga dia programnya sudah jalan tuh. Sudah jalan. Hanya memberikan memviralkan sekali, memvitalkan sekali layanan keagamaan. Misalnya manasik haji sudah dilakukan. Penerangan agama Islam sudah dilakukan, pimpinan masjid sudah dilakukan, pimpinan majelis taklim sudah dilakukan, kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan. Ternyata mindset orang KUA itu kantor urusan asmara. Asmara nikah ya. Masalah nikah aja gitu kan. Nah, sekarang kita gaungkan bahwa ini loh KUA. Inilah kantor urusan agama, tidak hanya melayani kantor urusan asmara, tetapi juga melayani layanan keagamaan. Satu. Yang kedua, kenapa revitalisasi? Artinya merubah mindset yang sebelumnya KUA itu hanya bersifat manual, sekarang digaungkan menjadi istilahnya lebih ngetren mengikuti zaman. Semuanya berbasis IT. Pendaftaran nikah bisa melalui online, melalui SIMKAH Get 4, aplikasi SIMKAH Get 4. Layanan yang ada di KUA itu juga dipenuhi. Ada alat pengolah datanya, ada microvision, ada mesin scannernya. Artinya semua data-data yang sudah lama itu di-scan. Sehingga memudahkan masyarakat yang ingin meminta data ke KUA hanya satu klik, muncul. Nah, dan semua layanan kebutuhan-kebutuhan di KUA itu dipenuhi. Maka untuk menunjang KUA revitalisasi itu, maka dinamakan KUA revitalisasi. Layanannya satu, SDM yang ada di KUA itu juga diperbarui. Nah, sehingga masyarakat kita mindsetnya juga dirubah. Tidak ada kantor urusan asmara. Oh, kemana? Ke KUA. Ngapain KUA? Mau urus nikah. Gitu kan. Sekarang ngapain KUA? Urus SK masjid. Ngapain ke KUA? Ngurus wakaf. Ngapain ke KUA? Haji. Ngapain ke KUA? Oh, ada yang konsultasi nikah. Konsultasi mau contoh nih. Seorang calon suami istri tetapi masih ragu atau tidak tahu tentang prosedur pendaftaran nikah, atau ketika sudah berumah tangga ada konflik, ada masalah, ingin konsultasi ke KUA, juga ada namanya tempat konsultasi keluarga. Jadi tidak mindsetnya sekarang kantor urusan asmara saja, tetapi ada hubungannya dengan agama. Di situ ada urusan KUA di situ. Oke. Nah, tentunya kalau berbicara pembaruan pasti ada programnya nih, Pak. Dari KUA revitalisasi sendiri apa programnya? Oke, terima kasih.
Jadi untuk menunjang KUA revitalisasi itu tentu harus ada program-program unggulan. KUA khusus nih, KUA Padang Utara, ada beberapa program-program unggulan yang kami lakukan. Pertama, kami bikin namanya itu Lakon. Layanan administrasi nikah online. Jadi setiap calon suami, calon istri yang akan menikah bisa mendaftar nikah melalui online. Melalui aplikasi SIMKAH Ket 4. Atau di KUA itu udah ada barcode. Di situ calon suami, calon istri bisa mendaftar. Kapan dia mau nikah. Yang penting ada syarat-syaratnya di kantor lurah dulu. Dan yang penting mana adalah ada calonnya. Nggak bisa nikah kalau ada calon. Ada calonnya, itu yang penting ya. Nah, kalau sudah ada calon, ngurus NA atau pengantar nikah dulu ke kantor lurah, KTP KK, bisa daftar. Namanya Lakon, layanan administrasi nikah online. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada program namanya anti konslet. Apa itu, Pak? Anti konslet ya. Konslet listrik dong. Artinya antisipasi konflik rumah tangga melalui online terpadu. Ya. Biasanya anti konslet itu konslet itu berarti orang yang sedang konflik, bermasalah gitu kan. Maka kita bikin anti konslet. Artinya antisipasi konflik persoalan rumah tangga melalui online terpadu. Artinya ketika ada masyarakat nih dia nggak mau datang ke KUA, terus gimana? Ya kita ingin konsultasi ke KUA, gimana? Ya ada melalui barcode kami lakukan online situs web KUA Padang Utara. Nah, mau konsultasinya seperti apa? Wali nikah kah, persoalan rumah tangga kah, persoalan nafkah kah, persoalan yang lain kah? Dan insya Allah akan kami jawab di situ. Dan ingin penghulunya siapa yang ingin konsultasi, silakan. Bisa dipilih. Bersama kepala KUA-nya atau bersama penghulunya juga bisa dipilih. Ya, jamnya juga bisa dipilih. Saya Pak ingin ke KUA besok jam 8 ya bisa gitu kan. Artinya secara online kita menerima layanan konflik rumah tangga masyarakat. Maka ketika sudah ditentukan jadwalnya, ke ruang konsultasi keluarga juga ada di KUA. Disitulah tempatnya kita. Nah, itu yang kedua, namanya anti konslet. Artinya ini bertujuan untuk meminimalisir persoalan rumah tangga masyarakat selesai di KUA. Bukan sedikit-sedikit langsung ke pengadilan agama. Sedikit-sedikit langsung ke pengadilan agama. Udah kita ke pengadilan agama. Nih, ada KUA loh. Anti konsletnya dipakai. Antisipasi konflik persoalan rumah tangga melalui online terpadu. Insya Allah. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin agar masyarakat ini akur-akur dan tidak terjadi perceraian. Nah, yang ketiga, inovasi yang kami lakukan itu adalah Permata Lansia. Pembinaan iman dan takwa bagi lansia. Ini Permata Lansia ini kami laksanakan setiap hari Kamis jam 2 sampai asar di kantor Sanagama. Di situ ada 3T. Ada tahsid, ada tafsir, ada tahfiz. Itu mendaftar dulu atau gimana? Enggak, itu khusus bagi lansia. Langsung datang ke langsung datang aja kantor. Jadi bagi masyarakat yang ingin belajar 3T, ada tafsir, ada tahsin, ada tahfiz di situ, ke KUA untuk melaksanakan pembinaan masyarakat kita yang ternyata banyak juga masyarakat kita yang sudah lansia yang tidak pandai baca Quran. Yang sudah lansia tetapi bacanya belum fasih. Nah, alhamdulillah semakin hari apalagi belajar tafsir ada kelompok binaannya, alhamdulillah antusias masyarakat kita untuk belajar sangat-sangat antusias sekali. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ada kami beri nama dengan silaturahim. Silaturahim itu singkatan dari sosialisasi aturan pernikahan kepada majelis taklim. Ini singkatan semua nih. Pakai singkatan semua. Jadi mudah untuk menghafal ya. Namanya silaturahim. Sosialisasi aturan pernikahan kepada majelis taklim. Artinya ada wadah majelis taklim
bagi kita menyampaikan aturan pernikahan. Nah, masyarakat kita hanya tahu dari sono-sononya gitu ya. Ini kata orang dulu, kata orang dulu, kata orang dulu. Nah, ternyata ketika kita sosialisasi kepada majelis taklim baru tahu, oh ternyata gitu ya Pak, oh ternyata gitu ya. Contoh sederhana, daftar nikah saja kalau kita nggak sosialisasi, oh ternyata sekarang sudah online. Nah, atau masa iddah laki-laki dan perempuan kapan dihitung, ya kan? Perlu sosialisasi. Atau konflik rumah tangga bagaimana cara menyelesaikan, perlu sosialisasi. Nah, aturan itu terus berkembang dan terus berkembang. Ini ada wadah bagi kita untuk melaksanakan sosialisasi aturan pernikahan kepada majelis taklim. Audien kita adalah majelis taklim yang ada di Kecamatan Padang Utara. Itu bergantian setiap bulan. Ya. Nah, yang keberapa lagi tuh? Yang kelima lagi. Yang kelima, ya. Okay. Yang kelima namanya berempati. Berempati. Ini singkatan juga? Singkatan juga, berempati. Mencari berkah bersama anak panti. Oke, berarti sasarannya panti-panti nih, panti asuhan gitu. Sekarang kita berbagi lagi. Berbagi ternyata kita berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan sambil silaturahim, sambil sosialisasi tentang masalah KUA kepada anak panti dan anak panti yang ada di kecamatan kita, dan di situ kita juga berbagi apa yang dibutuhkan oleh panti tersebut. Ini keluarga besar KUA Padang Utara sangat luar biasa, apa yang dibutuhkan oleh anak panti. Ternyata ada keharuan ini yang dirasakan oleh anak panti, dan kita juga mensosialisasikan dan memberi motivasi kepada anak panti, walaupun tidak ada orang tua tetap untuk sukses, ya, walaupun sekarang di panti tetap sukses. Kita juga mencari berkah. Berkahnya apa? Kita berikan sajadah, mukena atau makanan, bahan pokok, itu bermanfaat bagi anak panti, dan itu kelegaan yang sangat luar biasa bagi kita rasakan. Nah, ada banyak lagi itu. Ada namanya kuliah 7 menit yang kami lakukan setiap masjid, setiap zuhur asar, zuhur kultum. Nah, dan insya Allah banyak lagi kegiatan-kegiatan. Itu inovasi yang besar-besar saja tuh, yang kami lakukan di KUA Padang Utara. Sehingga program yang dilakukan itu, inilah yang dirasakan oleh masyarakat. KUA memang refit, bersentuhan langsung dengan masyarakat. KUA bisa menyelesaikan masalah tanpa harus di KUA. Benar. Ya, kita pergi ke masjid, ternyata ini tanah apa Pak? Tanah wakaf. Sudah dikeluarkan nggak izin wakafnya dari KUA, PPAIW-nya, sertifikat wakaf? Oh belum. Oh kalau belum, Bapak urus ya, selesaikan di masjid. Di majelis taklim, banyak ibu-ibu majelis taklim yang nanya, selesai di majelis taklim. Karena masyarakat kita jarang yang ke KUA. Benar. Kita yang turun tangan, kita yang turun door to door, ke masjid, ke majelis taklim, ke tempat-tempat apalah namanya. Mau bercengkrama 10 menit, 20 menit juga gak masalah. Yang penting masalah orang terselesaikan di situ. Maka kehadiran KUA memang dirasakan di tengah masyarakat. Itulah KUA revitalisasi. Oke. Nah, kan tadi kita sudah bahas mengenai nikah. Oke, Nah, siap. Kita kembali ke yang biasanya masyarakat mengenal KUA itu sebagai urusan nikah nih. Okay. Mungkin pertanyaan dari masyarakat ini, kalau ngurus nikah tuh ada biayanya nggak sih Pak? Nah, ini nih. Oh ya, terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sangat banyak muncul nih di tengah masyarakat kita. Pak, saya mau nikah Pak. Terus gimana? Biaya nikah berapa Pak? Wah, oke ya. Kalau di kantor urusan agama, sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada, kalau dulu mengenai PMA nomor 14 2004 tentang setoran negara, setelah direvisi, setoran negara yang ada. Setoran negara. Setoran Berarti biaya nikah nggak ada? Kalau biaya nikah itu kan pesta. Berarti kalau untuk mengurusnya di KUA tidak ada? Oh, nggak ada, gitu ya. Oke. Ini ya. Jadi kalau orang bicara, Pak, biaya nikah berapa? Kalau biaya nikah mahal. Tapi setoran negara hanya 600.000. Oke. Ya. Jadi beda ya. Berarti kalau yang istilah nikah gratis di KUA itu yang seperti apa sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi ingin sampaikan dulu, kami luruskan bahwa pelaksanaan nikah di kantor urusan agama di seluruh Indonesia itu mengacu kepada satu aturan. Ya, kalau dulu PMA
14 2014 ya, maaf. Ini menyangkut tentang PNBP NR. Setoran negara bagi yang nikah di luar kantor dan di luar jam kerja, di luar kantor dan di luar jam kerja, maka calon pengantin itu wajib bayar setoran negara. Oke, yang 600 tadi? 600.000. Oke. Boleh ke bank manapun, ke pos juga boleh, m-banking juga bisa. Ya. Di luar kantor, di luar jam kerja. jam kerja. Oke. Nah, tetapi sebaliknya, ketika melaksanakan akad nikah di kantor dan di jam dinas, di kantor dan di jam dinas, maka di situ dibebankan biaya 0 rupiah. 0 rupiah, oke. Oke. Nah, itu jadi mulai dari A sampai Z, masalah pernikahan, pendaftaran, mau daftar Pak, biayanya nggak ada biaya. Ini sidang Pak, sidang screening penasihatan, ada biaya nggak ada biaya. Oh, nikahnya di mana? Nikahnya di gedung Pak. Nah, kalau nikah di gedung, setoran negara, ambil billing di KUA, billing, bukti setoran negara, billing itu dibawa ke bank, dibawa ke pos, atau melalui m-banking juga bisa langsung bayar setoran negara 600.000. Langsung setelah akad nikah, buku nikah diterima. Lain halnya ketika mau nikahnya di mana? Mau nikahnya di KUA Pak. KUA, oke. Di jam kerja, iya. Jam kerja jam berapa? Jam 8 sampai jam 4. Hari Senin sampai hari Jumat. Mau silakan. Mau nikah Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 4, silakan. Nikahnya 0 rupiah. 0 rupiah. Tapi walaupun nikahnya jam hari Senin, tetapi nikahnya jam 5, tetap bayar. Tetap bayar, oke. Iya kan? Di luar jam kerja. Jam kerja, gitu ya. Nikahnya hari Jumat, di luar, tetap bayar 600.000. Tapi nikahnya hari Sabtu Minggu di kantor, tetap bayar. Karena di luar jam kerja. Nah, itu yang harus dipahami, gitu ya. Tapi nikahnya di kantor dan di jam dinas 0 rupiah. 0 rupiah. 0 Artinya rupiah. orang mengatakan, oh gratis Pak, ya 0 rupiah di situ, 0 rupiah, gitu ya. Nah, tapi kalau nikahnya di luar jam kerja dan di luar kantor, di luar jam kerja dan di luar kantor, ya baru bayar setoran negara 600.000. Itu langsung setor negara. Oke, berarti bukan ke KUA-nya ya? Bukan itu. ke kepala KUA-nya, tapi tetap setor negara. Namanya setoran negara PNBP NR, penerimaan negara bukan pajak. Langsung di store ke Kemenq, ya, Kementerian Keuangan. Oke, nah kalau dari ya istilah revitalisasi KUA tadi, mengenai nikah ini, apakah juga ada aplikasinya seperti yang Bapak sebutkan tadi? Apa namanya tadi Pak? Simkah Gen4. Nah, Simkah itu apakah dari bagian dari revitalisasi KUA juga? Oke, aplikasi Simkah Gen4 itu adalah sebuah aplikasi yang dicetuskan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam untuk memudahkan masyarakat dalam pendaftaran nikah dan tersimpannya data suami istri di database Kementerian Agama, sehingga ketika nanti masyarakat mau daftar memudahkan, atau ada kehilangan data buku nikah bisa dicek dengan Simkah Gen4. Nah, keuntungannya satu, bisa daftar online. Yang kedua, terdaftar di kantor urusan agama dimanapun di Indonesia. Yang ketiga, di situ setelah mendaftar di Simkah Gen4, di buku nikah itu ada barcode-nya. Maka calon suami istri bisa mendownload barcode-nya atau men-scan barcode-nya dan mengisi indeks kepuasan masyarakat di situ tentang layanan yang dilakukan oleh KUA tersebut. Contoh nih, Pak, KUA Padang Utara melaksanakan akad nikah di tempat si A dan si B. Maka si A dan si B bisa men-scan
men-scan barcode yang ada di buku nikah itu dan mengisi KM tentang layanan yang kami berikan. Ada 10 pertanyaan dan terakhir diisi bagaimana layanan di KUA. Maka sudah diisi itu semua, muncullah kartu nikah digital. Dan kartu nikah digital itu bisa dibawa ke mana-mana. Hanya dengan aplikasi itu Dengan ya? aplikasi. Ya, cukup ini buku nikah nih scan di belakang dekat dengan kepala KUA-nya. Nah, diisi indeks kepuasan masyarakat di situ. Nah, bisa di-download kartu nikah digital. Dan bisa seperti KTP. Bisa dipergi kemana-mana. Nah, itu kan memudahkan masyarakat kita sehingga buku nikah nggak bisa ditaruh dulu sehingga kemungkinan hilang tuh tidak ada. Sehingga cukup bawa kartu nikah. Jadi pergi honeymoon, pergi kemana-mana, kalau nginap di hotel, menginap di mana, ya cukup diperlihatkan saja kartu nikah digitalnya. Dan itu bisa di-scan, udah langsung ke SIMKAH Gen 4 tadi. Oke. Jadi itu keunggulannya, aplikasi SIMKAH Gen 4. Dan kalau ingin mendaftar lagi, di KUA juga ada barcode tentang SIMKAH Gen 4, dan aplikasi yang digunakan oleh Kementerian Agama juga bisa. Melalui aplikasi Pusaka. Aplikasi Pusaka ini juga baru bisa. juga, Pak? 2023. Oke, Dengan aplikasi Pusaka, alhamdulillah Menteri Agama diberikan penghargaan sebagai motivator aplikasi di Indonesia. Wah, dengan aplikasi Pusaka, semuanya ada di aplikasi Pusaka. Mau daftar nikah ada aplikasi Pusaka. Mau ngecek haji ada aplikasi Pusaka. Mau kegiatan keagamaan juga ada di aplikasi Pusaka. Ini semuanya komplit nih aplikasi Pusaka. Satu aplikasi Satu bisa aplikasi. buat semua urusan Semua urusan. ya? Nah, ini aplikasi Pusaka. Dan khusus untuk pendaftaran nikah namanya SIMKAH Gen 4. SIMKAH Gen 4. Nah, itu. Nah, kalau ini kayaknya pertanyaan dari saya pribadi Oke, nih, Pak. boleh silakan. Tentang urusan nikah tadi nih. Oke, sip. Kalau mau daftar nikah itu tenggat waktunya berapa hari atau berapa minggu menjelang nikah nih, Pak? Oke. Karena kadang ada yang persyaratannya itu kayak kadang dari mama lah atau dari keluarga calon gitu yang telat atau mepet gitu, Pak. Itu berapa tingkat waktunya itu, Pak? Oke. Bagi yang akan melaksanakan pernikahan, tentu mengurus pengantar nikah dulu di kelurahan berdasarkan KTP KK yang bersangkutan. Ketika sudah selesai itu, kalau calon pengantinnya berbeda kecamatan, mau nikah di kecamatan A, maka harus ada rekomendasi pindah nikah. Nah, contoh, si A KTP KK-nya di Padang Timur, si B calon suami KTP KK-nya di Padang Utara, mau nikahnya di Pangeran, contoh. Nah, ternyata Pangeran itu maksudnya Padang Barat, maka si A harus ada rekomendasi pindah nikah dari KUA-nya, si B juga harus ada rekomendasi nikah dari KUA-nya untuk numpang nikah di KUA Padang Utara tempat akad nikah. Nah, ketika NA itu sudah selesai, maka langsung bisa daftar melalui SIMKAH Gen 4 tadi. Calon suami, calon istri isi data semua. Nah, ketika sudah diisi data semua, bahan-bahannya itu langsung didaftarkan ke KUA. Berapa lama, Pak, ngurus pas pendaftarannya sampai ke pelaksanaan akad nikahnya? Nah, dalam regulasi yang terjadi PP nomor 9 tahun 75, bahwa calon suami, calon istri itu wajib mendaftar minimal 10 hari sebelum akad nikah. 10 hari, oke. Sebelum akad nikah. Ya. Kalau 10 hari sebelum akad nikah berarti boleh dong, Pak, 1 bulan sebelum akad nikah? Boleh. Boleh dong, Pak, 2 bulan sebelum akad nikah? Boleh. Kapan, Pak, 3 bulan sebelum akad nikah juga boleh. Kalau 6 bulan? Terlalu lama. Oh, kalau 6 bulan itu terlalu lama ya? gitu ya. Artinya aturannya boleh. Nah, terus gimana, Pak, kalau nanti seandainya nih surat-suratnya belum selesai, tapi nikahnya berapa hari ke depan? Ya, 10 hari ini terlewat, Pak.
terus nggak jadi nikah orang dong Pak. Batal gara-gara satu surat nih. Wah, ternyata ada solusinya oleh negara. Oke. Ada solusinya. Tetap bisa dilaksanakan akad nikah, tetapi tambah suratnya lagi. Nama suratnya adalah dispensasi camat tempat akad nikah itu dilaksanakan. Oke. Nah, contoh tadi, tempat nikahnya di mana? Di Padang Barat misalnya kan, di Pangeran. Ternyata kurang dari 10 hari kerja. Maka harus ada izin dispensasi camat dari Kecamatan Padang Barat untuk melaksanakan akad nikah karena kurang dari 10 hari kerja. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat sebenarnya. Yang penting ada surat, yang penting ada calonnya. Mau nikahnya daftar dulu. Gitu ya. Jadi lebih bagusnya kapan? Bagusnya setelah bahan-bahan ini surat ini clear semua, siap semuanya, silahkan daftar melalui aplikasi SIMKah Gen 4. Silahkan antarkan bahannya ke KUA. Walaupun nikahnya 1 bulan ke depan, walaupun nikahnya 2 bulan ke depan, walaupun nikahnya 3 bulan ke depan. Ini contoh. Contoh, ini bulan apa ini? Desember kan? Desember. Sudah ada yang daftar nikah untuk setelah Lebaran. Wah, masih lama. Bulan April kan? Iya. Bulan April kan? Nah, karena kekhawatirannya, Pak, biasanya Pak, Lebaran itu kan belum lunak Pak. Benar-benar. Sangat belum lunak. Saya daftar aja sekarang Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya booking jamnya juga nggak masalah. Berarti kekhawatirannya, takutnya nanti dapat jamnya jam 11, dapatnya jamnya jam 12. Maka sekarang di booking lah, didaftarkan lah untuk nikahnya pagi jam 8. Nah, boleh. Tidak ada persoalan. Nah, ternyata sekarang banyak tuh bulan Desember mau nikahnya bulan April. Ya kan? Lebaran. Habis Lebaran. Wah, ya. Karena masyarakat kita berpikir udah lebih cepat lebih baik, lebih cepat lebih bagus. Nah, kalau kurang dari 10 hari kerja gimana? Ya itu tadi. Ada tambahan surat dispensasi dari camat tempat akad nikah dilaksanakan. Nah, di hari ini pesannya KUA bukan hanya kantor urusan asmara, tetapi KUA adalah tempat layanan keagamaan di kecamatan. Kepala kantor urusan agama adalah Menteri Agama di kecamatan. Semua layanan keagamaan ada di KUA. Tidak hanya mengurus masalah nikah saja, tetapi juga masalah wakaf, masalah zakat, masalah kemasjidan, masalah penerangan agama Islam, hisab ruqyat, pendirian rumah ibadah dan sebagainya juga ada. Nah, yang kedua, ada inovasi yang kami lakukan di KUA untuk menekatkan bahwa KUA itu memang betul-betul bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, uruslah, catatlah pernikahan itu di KUA. Jangan urus pernikahan di tempat-tempat yang tidak resmi. Catatlah pernikahan di kantor urusan agama kecamatan, di mana akad nikah itu dilaksanakan. Hari ini kami mengimbau, jangan nikah bawah tangan, jangan nikah siri, jangan nikah tidak tercatat, karena apapun persoalannya, KUA insya Allah ada solusinya. Apapun persoalannya. Sekarang masyarakat kita kan mensimpel. Iya. Daripada ngurus ini itunya, nikah bawah tangan dulu. Akibatnya ke depan. Yang terjadi apa? Oh, ternyata, ini contoh, ketika ingin nikah, wali nikah nggak setuju, sampaikan ke KUA. Insya Allah KUA ada solusinya. Apakah wali adal pergi ke pengadilan agama, atau wali nikahnya dipanggil dulu ke KUA, ada. Ya. Atau umurnya kurang dari 19 tahun, mau yang ingin nikah juga, jangan langsung ke nikah bawah tangan. Urus dulu dispensasi nikah ke pengadilan agama, boleh nikah. Itu kan? Jadi inilah sarana yang kita lakukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu, nih ada lembaga negara yang mengurus urusan agama, apalagi urusan pernikahan, jangan laksanakan pernikahan yang tidak tercatat. Akibatnya sangat berisiko sekali. Benar. Nah, itu terakhir. Nah, Okay. kayaknya closing statementnya juga sudah disampaikan sama Pak Doni ini ya. Oke, terima kasih. Nah, itu dia Tribuners, kalau KUA itu bukan hanya sekedar urusan asmara saja, tapi urusan agama, keagamaan ya agama juga dan keagamaan. ada di sana. Oke. Oke.
Kita udah sampai nih Pak di waktu jam-jam terakhirnya nih, Oke. sesi terakhir. Terima kasih Pak. Terima kasih, Kamu sudah sama-sama. hadir di Sama-sama. tamu kita Tribun Padang. Sukses selalu untuk Tribun Padang. Sama-sama untuk Bapak. Semoga lain kali kita juga bisa Insya Allah, ngobrol mudah-mudahan. program-program lain dari KUA Oh, nih. boleh. Oke. Sangat terbuka sekali insya Allah. Depan. Baik, nah itu dia Tribuners episode kali ini bersama Kepala KUA Kecamatan Padang Utara. Nah, kami berdua mohon izin pamit. Sampai jumpa di tamu kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.